Yo, kembali lagi di channel kita YBH Serelo Lahat. Oke, kali ini aku nggak sendirian lagi nih. Kali ini ada teman-teman, ada Kak Anggi, ada Pak Rusdi, dan ada juga Bu Anissa. Nah, sebelum acara ini dimulai, buat teman-teman yang nonton ini, silakan klik dulu nih tombol subscribe-nya nih, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa setelah nonton video di like dan di komen juga. Oke, thank you buat teman-teman. Baiklah, kali ini pembahasan kita pada hari ini nih menurut saya pembahasan yang sangat menarik. Dan mungkin pemirsa yang nonton ini juga sering ngalami juga nih permasalahan ini. Ya kan? Nah, kali ini jangan sampai. Iya, kalau bisa jangan sampai, tapi rata-rata pasti pernah lah, walaupun cuma sedikit itu pasti ngalamin dikit-dikit aja itu udah pasti ngalamin. Baiklah, pembahasan kita kali ini adalah tentang perselingkuhan. Asik ini. Asik ya kan? Ya kan, kita ini kan tema kita ini ngos-ngosan. Ngobrol-ngobrol santai. Jadi relax aja, nggak ada host, nggak ada ini, nggak ada. Kita saling-saling tanya jawab aja. Oke, baiklah, mungkin saya jadi pembukanya di sini ya kan. Oke, baiklah, untuk tema perselingkuhan ini kan mungkin para senior yang ada di sini termasuk Kak Anggi, Pak Rusdi dan Bu Anissa mungkin pernah menangani kasus tentang perselingkuhan. Nah, ini baik, sekarang ini saya tanya dulu nih ke Kak Anggi terlebih dahulu. Untuk permasalahan perselingkuhan ini. Coba Kak Anggi, coba jelasin. Kebanyakan yang ini dulu senior dulu. Oke, boleh yang senior dulu ya kita. Dulu. Oh, kita ini junior ini mengalah dulu. Gitu. Oke, untuk Kak Anggi sendiri, untuk permasalahan perselingkuhan ini yang sering Kak Anggi tangani itu kebanyakan tentang apa? Ataukah cowok yang selingkuh, ataukah cewek yang selingkuh, terus faktornya tuh apa aja? Atau Kak Anggi kan? Iya. Ya. Baik, Kak Anggi. Makasih Mas. Jadi perselingkuhan itu ya tidak melulu laki-laki. Setuju, Jadi, saya setuju. Poin ini saya Ya, setuju. mohon maaf dulu dengan Iman sebagai Izin sebut. perempuan ya. Sekarang Jadi perempuan maupun laki-laki itu udah hampir sama. Betul. Karena kepengalaman saya kan, yang banyak beredar ini kan, pasal 1 laki-laki itu salah di mata perempuan itu kan. Pasal kedua, jika laki-laki benar, balik lagi ke pasal 1. Salah. Tapi untuk kali ini netral ya kita, netral kita. Oke. Ya, silakan Kak Anggi. Ya makanya kalau perselingkuhan itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi penyebab umumnya dalam keluarga itu mungkin komunikasi dalam keluarga itu kurang Ya, komunikasi. Permasalahan di rumah itu dibawa keluar. Itu biasa faktor-faktor. Dan yang namanya juga di luar pasti baik laki-laki perempuan itu lebih di mata seorang yang ingin selingkuh daripada pasangannya, seperti itu. Rumput tetangga lebih hijau. Betul, rumput tetangga lebih hijau. Hijau. Selain itu faktornya ya faktor ekonomi tadi kan, gaya hidup, terus ada faktor masa lalu. Bisa faktor masa lalu ketemu lagi kan, jadi itu penyebab perselingkuhan. Kayak lagu masa lalu. Betul. Itulah secara umumnya seperti itu. Baik. Oke, dari Kak Anggi bagus juga sebenarnya. Saya juga setuju nih. Sebenarnya laki-laki perempuan itu sama ya. Kan? Selingkuh itu faktornya sebenarnya dari hati duluan. Betul, ya kan? ya. Bener kan? Ya. Sekarang ke Pak Rusdi nih. Pak Rusdi, menurut Pak Rusdi itu perselingkuhan yang banyak di Kabupaten Lahat terutamanya itu faktor penyebabnya apa aja kira-kira Pak Rusdi? Oh, sebetulnya tidak jauh beda dengan Anggi tadi sih. Masalah ekonomi, masalah gaya hidup. Sudah itu komunikasi tidak jalan. Tidak jalan komunikasi, miskomunikasi tadi. Komunikasi. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kan. Nah itu juga salah satu dampak teknologi. Gara-gara main TikTok. Instagram. pengaruh media sosial. Dia pengaruh media sosial, banyak ketemu kawan. Yang selama ini kawannya hanya itu di TikTok banyak ketemu. Apalagi di TikTok kita scroll kan. Wah, ini kayaknya menarik ini. Apalagi kan kalau menurut saya kan laki-laki itu kan jiwanya jiwa petualang. Sering pengen penasaran. Laki-laki itu orangnya penasaran Dan pengen tantangan. Mungkin itu bukan penasaran, mungkin kodratnya. Nah, Saya nih. Ada yang selingkuh itu terjadi, ada yang bisa menahan diri. iya benar. Mungkin di situ letak
Ya, Tapi- remnya itu agama mungkin. Iya. Agama benar. Lebih ke lingkungan juga pengaruh juga sih. Tapi kalau lingkungan kita tuh isinya kayak misalnya circle kita nih cowok nih kan. Kan cowok nih kan kalau udah malam pembahasannya biasanya udah nganan, Ya, ngiri betul. gitu kan. Scroll TikTok dikit, bro, nih cewek nih mantep juga nih kan. Itu biasanya cowok tuh. Untuk yang kumpulan laki-laki yang tetangga. Ya, laki-laki tetangga, bukan di sini mah enggak. Kalau kita nih kan yang dibahas besok pengajian di mana nih? Makanya di kesehatan itu kan kita ini tidak boleh tidur lebih dari jam 11 katanya. Ya. Karena untuk menghindari pengaruh-pengaruh. Benar. Bener itu, setuju. Oke, untuk Bu Anissa nih kan, balik lagi pertanyaannya juga sama Bu, masalah kasus yang pernah Ibu tangani, masalah tentang perselingkuhan itu biasanya faktornya atau penyebabnya atau kebanyakan rata-rata karena apa gitu terjadi Ya. perselingkuhan ini tadi? Terkadang itu kan masalah kepercayaan juga. Karena kan apa kepercayaan Terhadap pasangan. terhadap pasangan, terus komunikasi tadi kurang, terus Komunikasi. mungkin ada faktor-faktor lain yang di rumah yang yang kadang tuh bawa-bawa di luar, sehingga Iya. kalau bertemu dengan yang lebih cocok mereka lebih banyak curhat. Iya. Nah, akhirnya dari pertemuan yang rutin, dari pembicaraan yang yang Intens ya. Intens tadi. akhirnya timbul rasa senang Ya, rasanya. Cuman kadang rasa senang itu kan tidak mesti selingkuh tapi kan Pak. Iya, Ya, benar. yang bikin selingkuh itu mungkin karena terlalu seringnya bertemu. Komunikasi. Nah, curhat tadi kan, makanya kalau curhat itu jangan terlalu sering. Iya. Jangan terlalu luas. sering dan jangan terlalu dalam. Nah, iya. Dan jangan lawan jenis, Iya. nanti nyaman. Karena itu sangat apa namanya Pak Rusdi, membuka untuk Ya, kalau ruang untuk Ruang. perselingkuhan. selingkuhan itu sendiri. Ya karena ibaratnya kan cowok nih kan kucing dikasih ikan asin, Iya. doyan gitu. Benar gitu, Pak. Ya, kita juga sebenarnya nggak batasi juga selingkuh itu ya selingkuh yang seperti apa. Iya. Apakah sekedar ngobrol itu termasuk selingkuh? Nah, ini perlu kita ulik ya. Mohon maaf Pak Rusdi. Nah, Seperti apa ya? perselingkuhan itu kan berarti banyak macamnya. Ya. Nah, ini saya minta tolong kepada Pak Rusdi nih untuk menerangkan apakah perselingkuhan itu tadi yang Bapak Kalau sampaikan cuma kan sekedar curhat, itu kan mungkin bukan- chattingan, itu Ya. apakah sudah Sekedar- masuk kategori perselingkuhan? Coba Pak Rusdi gimana? Jelaskan dulu itu. Yo, gimana? Dari sisi agama kita bukan ahli agama. Tapi kalau dari sisi agama, seorang wanita ketika keluar rumah pun dia harus izin suami. Artinya Iya. interaksi dengan apalagi dengan orang luar, artinya kan sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau kita masih memedomi ya. ajaran Ajaran agama tadi. Loh, harus izin suami kan. Iya. Apalagi sekedar chattingan dengan orang luar, artinya Hmm. kalau kategori yang itu bukan tidak mungkin itu sudah masuk kepada Selingkuh juga. Ya. Tergantung pembahasan yang di Tergantung dalam pembahasan. chattingan tadi. Tidak. Artinya Iya. interaksi ke dunia Lawan luar jenis. itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Mungkin ada siapa zamannya waktu itu pernah Siti Zahra Siti Fatimah bertanya dengan Nabi. Wanita yang pertama masuk surga itu siapa? Siapa yang disebutkannya? Siti apa aku lupa, tapi bukan Fatimah. Bukan Fatimah. Bukan Siti Fatimah disebutkannya. Hmm. Nah, bingung Siti Fatimah. Bertandanglah dia ke rumah wanita itu. Hmm. Amalan apa nih sehingga dia masuk surga duluan? Iya. Nah, dia datang tidur di rumah, katakan ke situ, sholat biasa, semuanya biasa. Tapi itulah, setiap suaminya balik ke rumah, dia lah disiapkannya rotan lah. Nah, rotan apa nih pelaku. Suami yang meminta. Istri Istrinya tadi yang tadi. meminta. Oke. Itu kenapa itu minta digebuk atau gimana Ya, yang minta rotan itu? Artinya 99% menurut aku ini ya, bukan Iya. ngomong, menurut aku apa yang istri lakukan itu tidak 100% sempurna. Iya, benar. Setuju. Ya, kan? Bagus ini. Tidak, artinya salah menghadapi suami itu. Iya. Artinya minta tolong. Nabi Muhammad juga ngomong,
kalau katakanlah kalau boleh Ya. manusia untuk sujud, aku suruh istri sujud dengan suami. Iya. Itu dalam ini. Dalam ini pembahasannya udah dalam banget ini. Itu kan kita tidak boleh. Iya. Artinya selingkuh, kita kembali ke selingkuh tadi. Iya, balik lagi ke Walaupun selingkuh. itu selingkuh itu asik. Ya, bahaya ini. Ini kata-kata selingkuh itu asik nih perlu diperdalam lagi ini kayaknya. Garis bawah ini. Di garis bawah ya. Kita ulik lagi nih kayaknya. Artinya itu untuk istri. Kalau untuk istri ya. Iya. Kalau yang suami karena berinteraksi ke Di ini, luar. di luar Di ya luar. Allahu a'lam. Berarti Artinya sangat-sangat Kak istri itu sangat susah sangat untuk susah untuk selingkuh. kalau dia memedomi itu tadi. Iya, tapi berarti laki-laki itu peluang untuk selingkuhnya lebih besar daripada perempuan. Karena sering berada di luar. Sering berada di Sering luar. berada. Sering lihat rumput tetangga. Iya, betul. Rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri tadi kan. Memang jiwa laki-laki seperti itu. Iya. Memang kayaknya udah kodrat, penasaran. Cowok itu rata-rata penasaran. Lihat nggak bisa lihat yang bening dikit. Waduh, bening banget nih. Itu tadi ini media Kadang sosial. dari rasa kasihan ya Pak ya. Nah. Lihat dia sedih, akhirnya kita ada perhatian, ada ini. Nah, itu orang apa yang kita kasih perhatian akhirnya Menyambut. senang sama kita. Iya, benar. Akhirnya kita mau nolak nggak enak. Nggak enak, benar betul. Itu kadang kan bisa jadi faktor juga kan Pak ya. Ini kan karena sekarang nih zaman nih sudah modern ya. Faktor untuk perselingkuhan itu kan jadi lebih banyak lagi. Lebih Sarana, banyak. sarana, Ya, maksudnya sarana sarana lebih banyak. untuk perselingkuhan itu lebih banyak lagi. Nah, untuk sekarang saya balik ke Bu Anissa nih. Rata-rata ibu yang menangani kasus itu kan perselingkuhan itu kan nggak cuma dari faktor ekonomi kan. Nggak cuma, pasti ada faktor lain. Mungkin ada faktor apa. Mungkin bisa ibu jelaskan kebanyakan faktor yang paling sering itu dari apa selain dari apa namanya? Ekonomi. kan? Ekonomi. Itu tadi apa namanya tuh terkadang kan dikarenakan oleh komunikasi yang kurang, terus atas dasar ketidakpercayaan, Tidak percayaan tadi. suzon akhirnya, Suuzon, karena jadi tidak percaya. Suami keluar dikit, wah kayaknya ketemu cewek nih. Nah, itu kan kadang itu kan bisa akhirnya suami yang tadi tidak ada keinginan Niat, untuk apa namanya selingkuh. dengan adanya ini tadi akhirnya Dengan adanya kecurigaan. Kecurigaan tadi. Curiga. Ayo ngepalang sekalian lah katanya. Daripada dicurigain. Iya, daripada mending beneran. Nah. mending beneran itu. Padahal kadang itu kan suami cuman ingin ngasih pelajaran aja kan. Nah kayak itu cuman ya karena terlalu intens ketemu terus tadi Curhat tadi. Nah kalau perempuan ini kan kalau diperhatikan selalu diberi perhatian ya Pak, selalu ini akhirnya mereka juga luluh. Iya, berarti bener kalau kata orang itu perempuan itu pakai hati. Iya, perasaan. Kalau laki-laki itu pakai logika. Iya. Kalau laki-laki kan biasanya kalau ngeliat cewek tuh, yang penting bening dulu. Kan gitu. Kalau perempuan itu biasanya, ini nyaman nggak kan gitu kan. Iya, Makanya banyak milih kalau cewek tuh biasanya. Perasaan tadi lebih banyak perasaan yang dipakai. Iya. Jadi memang perempuan tuh lebih susah untuk selingkuh sebenarnya. Iya, benar. Karena dia tadi pakai hati Iya. tadi. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ini pakai logika nih. Bening dikit gitu kan nggak bisa. Wah, bening banget. Kayak Agnes Monica kan. Kadang-kadang tak ada logika cinta. Ya enggak? Kalau Anggi pernah enggak dampingi klien cantik gitu ya? Kan mereka lagi Bermasalah nih. rumah tangga. Sudah barang tentu curhat dong dengan pengacaranya. Nah, itu. Gimana Pak Anggi kira-kira? Ya kalau kalau saya sendiri sih ya ada yang Rasa Ada yang dapat. ada maksudnya kita yang manusiawi ada yang memang cantik secara visual kita kan kita dampingi dia. Kalau saya sendiri sih secara profesional aja Pak gitu. Nggak ada sedikit modus-modus gitu. Kayaknya belum Belum. untuk itu belum. Ya kalau cantik terjadi istri. Nah, kalau mungkin kan pas ada keinginan, teringat. Iya betul. Teringat yang di rumah gitu. Wah, bahaya nih. Bahaya. Kan kalau gitu kalau Ada warning. iya rasa tertarikan kan wajar kan. Iya. Laki-laki normal waduh. Tapi betul kata Ibu Nesa kan udah ada istri anak nih. Nah, jadi memang
batasan-batasan itu Jadi ya Pembatasan dengan di batasan. perang dunia ketiga nih. Dia curhat dengan Curhat, Bali, iya, benar. dia nyaman dengan Iya, Bali. Bener. Ada berarti. Ada. Jadi alami. Bener. Bener, ya? Bener Pak Rusdi. Jadi memang betul ini kejadian. Iya, iya. Dia nyaman jadi Hmm. berulang kali selain membahas perkara ya. Iya. Ngajak ketemuan ini ya tapi sekali-sekali kita untuk kenyamanan klien ya kita coba dampingi dia pengen benar. apa curhat apa kita dampingi tapi ya itu tadi batasan kalau udah klien udah ngarahi ke arah yang lain ya udah kita mulai jaga jarak gitu. Ini Iya. contoh Iya. suami yang bagus gitu. Amin amin. Oke. Coba kalau misal masih jomblo kan. Wah, Lain. Lain cerita. Jomblo lain. kita curhat juga. Sama-sama curhat. Sama-sama curhat. Kalau untuk Pak Rusdi ini ada nggak pengalaman-pengalaman seperti Pak Anggi tadi? Kalau ada boleh diceritakan sedikit. Banyak ini. Coba di spill dong, spill kayak gimana ceritanya itu. Penasaran juga gitu kan. Ya karena ya, itu tadi. Kalau klien itu kan lagi bermasalah, Iya. butuh tempat curhat. Dia bermasalah, butuh tempat ngobrol. Iya, Nah, tempat cerita. kita selaku pengacara kita harus jadi pendengar yang baik. Hmm. Jadi pendengar yang baik, baru kita cari solusi. Nah, terkadang kala hal-hal yang itu bikin mereka nyaman. Betul. Nyaman banget nih. Curhat didengarin. Dinasehati. Dikasih solusi. Solusinya ada. Memang lagi butuh itu Lagi banget bu- kan. lagi butuh Iya, itu. Pasti dia. Iya. Butuh perhatian. Butuh perhatian banget itu. Banget itu. Nah, kita perhatian agak dalam, nah sudah selesai. Sekat banget, sekat banget. Nggak bisa dihindari selingkuhnya. Nggak bisa. Tapi kalau kita jangan sampai terjadi perselingkuhan. Ya, Tapi Karena kita bekerja secara ya, profesional. ya, yang pasti dia nyaman. pasti nyaman itu. Iya, nyaman. Kalau untuk Bu Anissa mungkin pertanyaannya agak lain ya kan, nggak mungkin sama kalau teman. Bu Anissa pernah nggak tahu kan ibaratnya atau lihat kasus-kasus ibaratnya kayak pengacara tiba-tiba cinlok dengan klien nih, atau ada temen ibu kan ibaratnya dapat klien cewek bening jadi cinlok itu ada nggak Bu kira-kira? Kalau Sepengalaman ibu lah. Kalau langsung mengetahui tidak. Cuman kalau duga-dugaan mungkin ada lah ya. Ada lah ya. Dari rekan-rekan kita pengacara. Cuman kalau saya sebagai advokat di situ tidak begitu memperhatikan hal-hal yang kayak itu kan. Benar. Karena kami ini bekerja secara profesional ya Pak ya. Balik lagi ke profesional. Iya, ya cuman ada banyak teman-teman kami pengacara tapi di kota besar ini. Iya, di kota Akhirnya besar. mereka memang ini Cinlok. Kejadian. Iya, Kejadian, iya, iya. cinlok. Dan hal itu menurut kami juga kalau laki-laki itu normal. Ya benar. Nah, cuman Setuju. asal jaga jarak aja kan. Jaga jarak Pesan saja. Iya. Jaga jarak kalau bisa ya ada sedikit batasan. Kalau ini karena kalau laki-laki itu kalau melihat perempuan cantik, mereka pastilah punya keinginan untuk jalan bersama, Bener. untuk makan bersama. Tapi kalau sebatas itu kan masih hal yang wajar. Kalau laki-laki ngelihat cewek nggak ada rasa itu berarti nggak normal. Iya, makanya hal Patut yang- dicurigai. Betul. Masih hal yang Artinya wajar. wanitanya nggak bagus. Kalau nggak ada rasa. Kalau dia udah makan bersama sering banget, pasti bagus dikit. Bagus dikit. Senang. Dan itu makanya kata itu hal-hal yang sering terjadi, hal-hal yang sering kita lihat, tapi kan untuk lebih ke dalamnya itu kan mungkin mereka juga mempunyai batasan-batasan. Kalau Ya, sekedar benar. ngobrol, makan, nah itu kan hal yang wajar kalau menurut kami. Baik. Ini kan juga banyak juga kasus masalah perselingkuhan itu disebutkan oleh KDRT. Iya. Ini yang perlu kita ulik ini kan. Benar. Kebanyakan rata-rata kasus cerai ya kan, pisah itu karena KDRT. Iya, benar. Mungkin kita ke siapa dulu nih ya? Ke Pak Anggi. Pak Anggi dulu kan. Nggak boleh. Ke Mas Anggi pernah menangani kasus masalah KDRT? Sering Ya, itu salah satu faktor penyebab perceraian, perselingkuhan. Jadi kan memang
korban dari KDRT ini kan psikisnya kena nih. Oh. Nah, Iya, iya. nah, jadi itulah penyebab utama perceraian. Perceraian. Dan itu juga salah satu penyebab pertama perselingkuhan. Karena di rumah dia kan dapat kekerasan. Iya, KDRT iya. ini kan bisa secara fisik kan, psikis, tekanan-tekanan yang lain kan. Ketika ini penyebab perempuan yang selingkuh. Karena kebanyakan KDRT ini dilakukan oleh laki-laki. Korbannya perempuan. Nah, makanya tadi sempat Mencari bilang, keluar. iya sempat bilang mencari tadi keluar. selingkuh ini bukan laki-laki, perempuan juga. Perempuan juga. Nah, ini faktor utama perempuan itu Selingkuh. selingkuh, mencari kenyamanan di luar. Nah, biasanya kan KDRT itu kan nggak mungkin dong ada sebab, nggak ada sebab, Iya. ada akibat. Sebab terjadinya KDRT itu kan biasanya apa? Kebanyakan mungkin atau miskomunikasi Iya. atau Itu apa? tadi tetap sama ekonomi juga. Ekonomi juga mungkin kan, ekonomi, yang betina nih. miskomunikasi, tingkat emosi pasangan. Pasangan Ya, gitu. kita kan harus memahami nih pasangan nih. Iya. Ketika pasangan kita kan menikah itu tahu, oh pasangan kita ini nggak mau ini, maunya diiniin, diituin gitu Iya, kan. iya. Jadi seharusnya bisa diminimalisir KDRT dan KDRT itu. Jadi kita itu harus saling memahami dulu lah Iya. sama pasangan. Dan ada juga kan biasanya keras itu kan ada faktor genetik ya. Iya betul. Memang orangnya memang dari dulu Emosional. memang sudah emosionalnya tinggi, suka main tangan gitu. Jadi sekarang ini balik ke Pak Rusdi untuk masalah KDRT tadi Pak. Monggo dijelaskan dulu kebanyakan gara-gara apa gitu kan? Itu tadi yang pasti KDRT itu dilarang. Iya. Oke? Dilarang menurut undang-undang, dilarang juga menurut agama. Artinya tidak diperbolehkan. Artinya keluarga sependapat dengan Anggi tadi harus tetap saling memahami. Itu Pak. Itu Pak. Saling memahami, komunikasi jalan, insya Allah tidak terjadi. Biasanya kan kalau lanang nih kan aku nih lah payah begawe hari ini, balik-balik kamu tidur saja main HP baik kan, dicurigai pula. Biasanya mah itu kan. Betul. Itu tadi komunikasi tidak jalan. Kalau komunikasinya jalan, artinya apa yang kita suka mungkin kita sampaikan. Iya. Yang kita senang kita sampaikan Sampaikan. dengan pasangan. Sayang, jangan kalau aku lagi balik nih, Jangan. sambut dengan senyuman. Sambut. Mungkin seperti itu. Itu deh komunikasi. Komunikasi tadi. Berarti Dalam memang segala hal ya, bukan hanya komunikasi dalam hal bercinta pun tetap harus ada komunikasi. dalam Iya. itu gimana tuh? Betul ya. Bercinta. masih 17 tahun. Belum pengalaman. Mas saya belum ada pengalaman masih. Jadi aku contohkan. Ya. Ada yang Hubungan bercerita. suami istri, Iya. maksudnya. Hubungan suami istri. Ada ini. Ya seseorang lah mungkin keluarga aku ya. Baru berapa bulan belum nyampe tahunan ribut. Aku ribut terus ngapa? Ya kok komunikasi kamu jalan nggak? Jalan. Dalam segala hal suka. Aku tanya hubungan badan komunikasi enggak? Hubungan suami istri. Tanya istrimu. Senang nggak dia? Jangan memikirkan kita. Pikirkan juga istrimu. Karena ini timbal balik ya. Iya. Keseimbangan. Karena rasa itu harus berdua. Berarti tidak boleh egois. Nggak boleh egois. Nak lemaknya dewek, Nak sikonya lemak udah dewek. lemak. Iya. Dapat ilmu berarti. Dapat ilmu ya. Iya. Benar. Karena kan ada juga Kak, aku lihat di sosial media itu kan ada laki-laki berstatement. Dia tuh bilang selingkuh itu karena faktor tidak kepuasan di ranjang. Ya, banyak. Nah, itu dalam hal apa nih? Misalnya contoh nih, apakah kebanyakan pria atau perempuan ini kurang puas di ranjang itu? Itu tadi artinya komunikasi mereka ada jalan. Bagaimana istri puas? Tanya sama suaminya, bilang sama suaminya. Begitu juga suami. Komunikasi. Jadi kayak ibaratnya kamu udah puas belum gitu, misalnya belum, gas lagi gitu kan. Iya, itu tadi kalau komunikasi
gimana berjalan. Gimana gitu. Akhirnya ngerti dewe. Ngerti dewe. Paham dewe. Itu salah satu edukasi juga buat orang-orang yang mau membina rumah tangga kan, karena Betul. komunikasi bukan hanya sekedar untuk faktor ekonomi atau Ya, luar untuk dalam kehidupan. Dan dalam itu harus hal terbuka. Cuma minta duit, Iya. jajan, Iya. belanja. Tidak bukan cukup. cuma tidak itu cukup, benar. Jadi dalam faktor hal ranjang pun juga harus ada komunikasi lagi. Iya. Artinya batinia dan rohania. Rohani. Batinia harus sehat. harus sehat. Rohani itu juga harus sehat. Iya, benar. Itu tadi. Kalau tidak ngomong bertahun-tahun tidak ngerasa asik kan. Karena itu, Yang asik suami dewe. dan itu juga ya apa namanya Pak Rusdi ya komunikasi di bidang seksual tadi itu memang harus jalan. Iya, Dan betul. agama menyatakan itu ibadah yang sangat panjang. Iya, berumah tangga itu. Iya. Jadi berarti kan perempuan tuh kok aku nggak ini, makanya tuh faktor selingkuh juga kan. Patur Bisa selingkuh jadi. juga. Coba. Iya, udah puas. Udah puas tadi kan. Udah puas tadi. Kan banyak nih statement-statement di luar tuh kan bilang aku dengan pasanganku nggak puas, makanya pengen cari yang lain yang bisa memuaskan. Kadang juga yang perempuan ini kurang perhatian dari suami. Iya, betul. Kan? Ada kan contoh, ada salah satu artis yang gugat cerai, perhatian cuma Duit. perhatian yang kurang. Ya, finansial Duit cukup. cukup. Kehidupan rumah tangga sudah sangat ini, cuman kena salah satunya tadi itu Nggak perhatian. tidak perhatian. Dia katanya kalau mau ke pasar sendiri, Iya. kalau mau ke ini sendiri, Sendiri, ya. suaminya tidak pernah menemani. Nah akhirnya dia merasa kurang perhatian. Kayak malah diasingkan gitu ya Iya, sama makanya Tunjuk duit. tunjuk duit. minta duit Pak, tunjuk duit. Uang selesai, Padahal uang cuma- selesai. Padahal Oh, bukan 100 juta bukan sebulan. cuma duit kan yang dibutuhkan. Iya, oleh betul. perempuan tuh. Nah, salah satu itu tadi perhatian. Akhirnya mereka gugat cerai cuman karena kurang perhatian. Perhatian. Ada kayak Ya, gitu. Ya untuk Bu Anissa nih kan kita tadi kan sudah tanya masalah KDRT. Mungkin Bu Anissa pernah menangani kasus KDRT yang ekstrim atau kayak gimana gitu? Nah, kami juga baru-baru ini juga ada kasus KDRT yang dia tuh kan lah suaminya lagi selingkuh, jadi ketahuan oleh istrinya kan. Jadi anaknya tadi itu juga melihat di mobil ada perempuan lain. Nah, anaknya tadi itu kan ngejar, tapi kan tidak digubris lah deh. oleh suaminya, akhirnya istrinya kan ngejar. Iya. Nah, ngejar tadi tangannya ini kan lagi maksudnya tuh Buka pintu. buka Pintu mobil? Oh. dijepit. Oh. Nah, Dijepit ke mobil? diseret Diseret? mobil, diseretnya juga suaminya. Nah, pada Ekstrim awalnya sekali. dia kan mau melapor, kata polisi tidak ada kekerasan lah, dia diseret pakai mobil kan. Iya. Bukan pakai tangan gitu ya. Iya. Tapi kan mobil di Pengemudinya. jalan kan, Pengemudinya. itu kan dia kan. Nah, Kan akhirnya- itu kan berarti kan ada Lempar faktor kan ada tanda-tanda. bukan Bukan remuk. 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 Oh. Remuk, oh. Nah akhirnya sekarang tuh jalan udah tiga minggu jalan. ya memang tidak Kita nggak menyakiti punya korban. secara langsung, tapi kan dengannya tangan kejepit di pintu kaca tadi itu kan Kan ada faktor yang menggerakkan, kesengajaan. ada yang menggerakkan itu. Iya. Bukan bergerak Mobil sendiri. jalan sendiri. Iya, ada mungkin lah mobil jalan ngeri pula katanya sopir, wah mobil jalan dewe nih. Itu mado. Ya, sudah. Nah itu salah satu yang lagi sekarang kami tangani juga sekarang. Balik lagi tuh pasti karena perselingkuhan tadi, KDRT terjadi karena perselingkuhan. Memang ekstrim juga nih perselingkuhan ini. Oh iya. Tapi memang sudah kodrat sih kayaknya tuh. Perselingkuhan ini dari zaman dulu sampai Yang sekarang ini bukan pasti yang ada. lebih ini lagi istrinya lagi jalan di salah satu tempat rekreasi yang yang selingkuhannya suaminya tadi malah marah-marah sama istrinya, melabrak. Kan agak aneh Malah juga. Lakor ya yang mulai. Lakor ini yang lebih ganas. Nah, suami tadi karena Iya. mereka tidak menggunakan hadisnya logika tadi kan, akhirnya ini tuh si suaminya ini sekarang kan itu istrinya punya anak 3 nih, Iya, selingkuhan iya. punya anak 3 dan sekarang malah ngurus cerai dia kan. Lagi ngurus cerai, proses perceraian. Iya, lagi jalan. Terus ini pertanyaan lagi nih, Mbak, mungkin ke Bu Anissa lagi kan. Kita rolling aja ganti-gantian.
dampak perselingkuhan buat anak ataupun keluarga banyak nggak kira-kira? Atau apa gitu dampaknya? Banyak dampaknya, terutama kan bagi anak. Biasanya anak tuh akan mengalami gangguan apa semacam trauma trauma. dia kan. Terus apalagi kalau misalnya KDRT dilihat oleh anak sendiri, Iya. nah itu kan sangat berbahaya terhadap psikis mereka kan, anak tersebut. Nanti malah dicontohnya kan bapaknya mukul kan, Melok mukul pula. padahal kan anak ini kan tidak tahu itu apa namanya dampak dari perbuatan itu tadi kan. Itu tadi benar. Makanya kalau apa namanya perceraian itu kalau masih bisa dihindari ya dihindari. Pikir dua kali, Bu. Pikir dua kali, benar. Cuman kalau memang sudah tidak bisa dihindari ya itu ya salah satu juga dianjurkan oleh agama ya Pak Rusi ya, karena kita menikah itu kan mau beribadah. Tapi kalau selalu berbuat jadi kebanyakan dosa mudarat. ya Pak ya, penting kan. Kebanyakan mudaratnya Iya, ya. mudaratnya lagi penting. Ya bisa kan. Kalau buat Pak Rusdi ini dampak biasanya kan kalau perselingkuhan itu kan cerai itu kan dampak negatifnya kan lebih banyak kan daripada dampak positif. Pasti itu pasti. Nah, menurutku pasti banyakan negatifnya. Ya, Pak Rusdi jelaskan ini. Kalau dampak dari perselingkuhan ini terjadi perceraian. Nah, ketika itu terjadi perceraian, yang korban pasti anak. Anak Ya, ya, benar. pasti itu. Karena kurang lengkap ya. Ya. Kurang ayah, kurang ibu. Iya. Artinya secara psikis beda. Perkembangan anak yang lengkap orang tua dengan yang tidak. Yang tidak tadi. Terus harapan kita jangan selingkuh. Jangan. Tapi Nikah lagi lah. Tapi kan memang di Berarti Islam nikah kan lagi diperbolehkan. dengan izin berarti. Dengan kan? izin kan. Boleh berarti ya. Kalau di agama kan memang diperbolehkan ya 4 kalau nggak salah tuh kalau. Nikahilah kamu 2, 3, 4 atau jika tidak mampu cukup satu. Jika tidak mampu bersikap diingatin kembali kan? Iya, bersikap adil cukup satu. Cukup Jika satu. tidak mampu. Jika tidak mampu Iya. tadi kan. Diperbolehkan tapi diingatkan kembali. Iya. Benar. Oke, untuk Mas Anggi nih, dampak dari perceraian atau perselingkuhan ini menurut Pak Anggi apa aja dampak-dampak yang terjadi terhadap mungkin anak atau keluarga, dampaknya seperti apa itu? Ya, baik dampak perselingkuhan ataupun perceraian itu benar kata Ibu Anissa dan Pak Rusdi tadi ya psikis anak juga bakal terganggu. Dan ini yang menurut saya sih selain psikis itu nanti anak itu yang bakal takutnya itu yang akan menjadi pelaku. Oh. Ya. Jadi kayak dia udah ngelihat apa yang terjadi di Iya. keluarga dia akan dipraktekkan. Jadi benar yang dibahasan tadi dendam kan. Jadi ya. anak itu karena dia mengetahui orang tuanya itu selingkuh, baik ayahnya ataupun ibunya, nanti baik anak perempuan laki-laki itu yang ditakutkan. Itu jadi pelaku karena dendam masa lalu. Iya, benar. Nah, makanya jadi sangat banyak kalau ke keluarga ya kepercayaan keluarga tidak ada lagi. Ya, mungkin kita sudah nggak enak juga dengan tetangga-tetangga Ya. dan lain sebagainya. Sanksi sosial pasti. Sanksi sosial tadi. Jadi efek jeleknya itu lebih besar juga Lebih ternyata. besar. Betul. Karena kenikmatan sesaat, tapi imbasnya sangat besar. Iya. Sangat disayangkan untuk Iya. anak-anak ya. Oke, baiklah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ke Ibu Anissa, mungkin dari segi hukum, Bu, gimana Bu tentang perselingkuhan itu? Hukumnya, pasalnya, ibaratnya kalau di hukum itu kan ada mungkin ada pidananya atau gimana, itu boleh dijelaskan Bu sedikit kurang lebih banyaknya. Perselingkuhan ini bisa diatur juga dalam KUHP, juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya. Kalau di KUHP itu pasal 284, di mana dalam pasal tersebut itu ada perbuatan persetubuhan atau zina Iya. itu dapat dilaporkan yang namanya delik aduan. Iya. Nah, itu akan berdampak kepada si pelaku bisa dipenjara. Yang berhak melapor itu kalau istri atau suami yang bersangkutan yang merasa dirugikan Iya. dalam hal ini.
Nah kalau yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 itu diatur dalam pasal 411, Ya. di mana dalam pasal tersebut juga mengatur tentang perzinahan. Ya, Yang perzinahan. pelapornya juga bisa suami atau istri, siapa yang dirugikan dalam hal ini. Iya. Nah itu cukup lumayan, ancaman hukumannya sampai setahun, 2 tahun 8 bulan kalau Iya. tidak salah. Nah terus kalau di Undang-Undang Nomor 1 2023 itu ada denda. Ada dendanya Denda juga. selain hukuman juga ada denda. Nah, jadi apa namanya tuh dalam hal ini kita sangat menghimbau ya pada Ya. masyarakat itu hindarkanlah Ya, jadi efek selingkuhan. efek jeleknya tuh lebih besar lah daripada Besar. positifnya. Iya. Nikmatnya cuma sebentar, Bentar. tapi sengsaranya lama. Lama. Mungkin ada juga yang masalah tadi yang sempat kita bahas KDRT, itu mungkin bisa dijelaskan juga oleh Bu Anissa tuh hukumannya, atau karena itu kan sudah kekerasan itu kan. Ya. Kalau KDRT ini tergantung itu apa berat hukuman berat atau ringannya itu tergantung dengan yang dialami oleh korban sendiri. Oleh korbannya tadi. Kalau cuma sekedar KDRT yang misalnya pemukulan yang tidak apa Ringan ya. yang Ringan. ringan, yang apa ringan, nah itu mungkin cuman kena Penganiayaan ringan. yang ringan dia mungkin 6 bulan ke atas. Oh iya, Hukumannya. hukumannya ya. Ya, tapi kalau memang KDRT-nya sudah juga apa seperti bisa ada yang meninggal, itu juga hukumannya sangat tinggi. Sangat tinggi, itu juga bisa dimasukkan pasal pembunuhan juga. Ya, Nah, mungkin untuk Pak Rusdi dari segi hukum atau dari segi manapun nih, boleh nih dari sudut pandang manapun tentang perselingkuhan atau perceraian. Ini kan kita bahasnya perselingkuhan dulu kan. Jadi perselingkuhan itu dari sudut pandang mana aja boleh kan? Dari agama bisa, dari faktor psikologi bisa, dari faktor manapun bisa diterangkan Pak Rusdi. Jadi perselingkuhan tadi sudah jelaskan, Iya. artinya ada hukuman Iya. yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan perselingkuhan. Hukuman tadi dijelaskan, ini dampaknya juga dijelaskan. Tapi ada artinya di situ juga ada hukuman sosial. Hukuman sosial. Nah, Nah, hukuman sosial artinya di mata masyarakat peselingkuh pasti dicap tidak bagus. ya, setuju. Pasti dicap pelanggar komitmen. Ya. Ya. Dan itu imbasnya bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga terhadap anak-anaknya. Fungsi bukan tidak mungkin akan dijauhi Iya. oleh masyarakat. Tapi yang pasti dicap jelek oleh masyarakat. Iya, yang pasti kan masyarakat bilang, wah dia nih tukang Iya. selingkuh Iya, dia nih kan. iya. Nak nyari bini lagi susah ini ya. Susah, Bini ya. yang kemarin diselingkuhi kan. Iya. Faktornya kan banyak. Nah, sekarang untuk Kak Anggi, kalau dari Kak Anggi, dari segi Kak Anggi kan juga hukum juga kan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anissa juga. Mungkin dari segi manapun juga boleh nih, dari segi pengalaman mungkin kan dari teman-teman kan. Yang teman-teman yang sudah pernah ngalamin gitu, dampak apa hukumannya tuh apa tuh kayak gitu. Ya, yang jelas betul dapat hukuman secara undang-undang, aturan yang seperti dikatakan Ibu Anissa tadi, jelas pasti dapat kalau nanti itu perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan. Juga dampak sosial yang dikatakan Pak Rusdi tadi. Yang jelas seperti ini, kita ini di era modernisasi ini kita harus pintar untuk memanfaatkan teknologi. Ya, setuju saya. Karena yang dulunya peluang untuk selingkuh itu tidak mudah, Ya. sekarang sangat mudah. Ya, benar-benar. Jadi untuk teman-teman yang menonton ini, kita harus cerdas untuk memanfaatkan kemajuan teknologi baru. Ya, karena kan sekarang ini kan media sosial sudah Iya. banyak, bisa chattingan lewat manapun, Iya. bisa lewat Game online. game online. Apa namanya, belanja ini Shopee gitu, bisa ya. jadi Grab, sarana, itu Grab. bisa. Iya tuh Makanya banyak tuh kasus-kasus tuh kayak gitu kan. Harus cerdas kita, ya Pak. Kita aku mau pesan Shopee, ternyata chattingan sama selingkuhan. Kan? Selingkuhan. Oh, itu Berat. berarti untung saya kurang ahli menggunakan media sosial ya kan. Tapi ini sebenarnya pembahasan ini juga ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ntar teman-teman jangan ikut-ikut ya. Nanti buka Shopee chattingan dengan ininya. Jangan, kalau bisa jangan.
Oke, baiklah, terima kasih buat Bu Anissa, buat Pak Rusdi, buat Kak Anggi, terima kasih udah datang di acara kita ngos-ngosan ini. Mungkin kedepannya kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi, tema yang kita ambil juga banyak, masih banyak yang bisa kita bahas lagi kan. Nah, untuk terakhir nih, saya minta closing statement. Sebelum acara ini ditutup, kita minta closing statement dulu. Mungkin bebas dari mana aja? Oh, dari yang perempuan dulu. Oke, untuk closing statement Ibu tentang masalah perselingkuhan ini boleh deh kita ke Terima kamera. kasih. Jangan selingkuh, karena selingkuh itu akan merugikan diri kamu sendiri, keluarga kamu, karena ada ancaman hukuman serta denda. Oke, baik. Kata-kata yang sangat bagus. Diingat teman-teman itu ya. Oke, selanjutnya untuk ke senior dulu, Pak Rusdi, silakan untuk closing statement-nya ke kamera, silakan. Siap. Jadi selingkuh itu adalah tindakan yang tidak jujur. Ya. Ya, tindakan yang tidak menghargai komitmen. Ke depan harus jujur. Ya, siap. Jangan tidak jujur. Siap. Jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Ah. Oke, terakhir buat mungkin ada pengalaman sih. Iya, iya. Jadi closing statement saya itu yakin dan percayalah pada pasangan yang Anda pilih. Jangan sampai kita terjerat dalam perselingkuhan, karena perselingkuhan ini adalah momok terbesar itu kehancuran rumah tangga. Jadi ingat, tetap yakin dan percaya kepada pasangan masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja buat teman-teman pesan-pesan yang bisa kita terima ya kan. Saya mau menyampaikan satu, selingkuh itu indah di awal, tapi sengsara di akhir. Oke, baiklah, terima kasih buat teman-teman. Kembali lagi ke channel kita YBH Serelo Lahat. Jangan lupa di subscribe dan di komen dan juga di like juga ya. Di komen buat teman-teman. Oke, bye-bye.